Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali kali ini kita ketemu lagi dengan saya dalam materi senyawa alkana. Untuk materi senyawa alkana kita akan bahas tentang struktur, tata nama, dan sifat fisika. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, senyawa alkana merupakan salah satu jenis dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yaitu senyawa yang penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Nah, dan juga ada beberapa senyawa hidrokarbon juga mengandung oksigen, yaitu pengertian dari senyawa hidrokarbon. Nah, alkana itu sendiri merupakan senyawa alifatik ya, yang merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Nah, senyawa alkana ini sendiri disebut juga sebagai senyawa hidrokarbon jenuh ya, alias dia hanya memiliki ikatan kovalen tunggal. Setelah kita mengetahui pengertian dari senyawa hidrokarbon dan senyawa alkana, lalu timbullah pertanyaan, bagaimanakah struktur alkana itu sendiri? Apa nama senyawa alkana berikut yang ada di dalam gambar? Selanjutnya, jenis isomer apa saja yang dimiliki oleh alkana? Nah, untuk senyawa hidrokarbon dalam hal ini alkana yang ada di lingkungan sekitar kita, diantaranya yaitu bensin. Nah, bensin itu sendiri merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari kandungan N-heptana dan isooktana ya. Sedangkan contoh selanjutnya itu gas LPG ya, yang biasa kita gunakan untuk memasak ya. Gas LPG itu terdiri dari kandungan propana, butana, dan 2-metil propana. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi dua. Ada namanya hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh meliputi senyawa alkana dan sikloalkana. Sedangkan hidrokarbon tidak jenuh meliputi alkena, alkuna, dan aromatik. Lalu apa bedanya dari alkana dengan sikloalkana? Nah, untuk alkana itu dia merupakan rantai alifatik alias rantai yang jenisnya terbuka ya. Sedangkan sikloalkana itu merupakan senyawa dengan jenis rantai tertutup atau bentuknya seperti cincin. Sedangkan untuk hidrokarbon tidak jenuh itu ada alkena, alkuna, aromatik. Kalau alkena itu berarti senyawa karbon yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Sedangkan aromatik contohnya seperti benzen, yaitu senyawa yang memiliki ikatan tunggal maupun ikatan rangkap 2-nya itu saling berselang-seling atau saling bergantian. Sekarang kalian perhatikan struktur dari metana. Dalam hal ini untuk CH4 dan etana dengan rumus kimianya yaitu C2H6. Kita perhatikan untuk metana atau dengan struktur kimianya CH4. Nah, CH4 ini terdiri dari satu atom C yang posisinya di tengah dan keempat atom H ya di setiap sisinya. Nah, senyawa CH4 ini salah satu sudutnya itu membentuk sudut 109,5 derajat. Sedangkan untuk etana, kalian perhatikan etana itu terdiri dari 2 atom karbon ya. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang isomer. Nah, isomer sendiri apa ya pengertiannya? Terus selanjutnya isomer apa yang dimiliki oleh alkana? Nah, seperti kita perhatikan, ini ada alkana
yaitu butana ya tepatnya, atau C4H10. Perhatikan yang gambar sebelah kiri, C4H10 dalam bentuk rantai lurus, sedangkan yang sebelah kanan itu dalam bentuk rantai cabang ya. Selanjutnya sifat fisika isomer. Contohnya seperti heksana atau dengan rumus kimianya C6H14. Sekarang kita perhatikan, jika C6H14 dalam bentuk rantai lurus, dia memiliki titik didih sebesar 68,7 dan titik lelehnya atau titik bekunya itu sebesar minus 95 derajat Celcius. Sedangkan jika dia dalam bentuk rantai bercabang, titik bekunya sebesar 60,3, sedangkan titik bekunya sebesar minus 153,7, sedangkan titik didihnya sebesar 60,3. Dan selanjutnya ya, nah dari sini kita bisa dapat simpulkan dalam satu senyawa semakin dia membentuk rantai lurus ya, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, setelah kalian pelajari tentang sifat fisik dari isomer, kali ini kita akan mempelajari tentang tata nama dari senyawa alkana berdasarkan IUPAC ya. Nah, pemberian nama pada alkana dengan rantai lurus dalam hal ini tidak bercabang. Aturan yang pertama, awalan yang menyatakan jumlah atom C dalam rantai. Yang kedua, ada akhiran ana untuk menunjukkan bahwa senyawanya merupakan golongan alkana. Contohnya butana. Kalau butana berarti dalam senyawa tersebut memiliki 4 atom C. Ya. Selanjutnya ada nama pentana. Pentana berarti atom C yang terdapat di dalamnya itu terdiri dari 5 atom C. Jika tadi pemberian nama pada alkana rantai lurus, sekarang pemberian nama pada alkana bercabang. Aturan yang pertama, nama rantai induk yang menunjukkan atom-atom C yang membentuk rantai utama atau rantai terpanjang. Nah, ini kita bisa perhatikannya ada namanya rantai induk. Ya, dia yang berupa atom C terpanjang. Atau yang kedua, nama cabang yang menunjukkan gugus yang terikat pada rantai induk. Nah, ini cabang ya. Jadi atom C di luar dari rantai induk. Nah, aturan-aturan pemberian nama alkana bercabang menurut sistem IUPAC. Yang pertama, rantai atom karbon yang terpanjang dianggap sebagai nama senyawa induknya. Dalam hal ini dia merupakan rantai utama. Yang kedua, gugus-gugus yang terikat pada rantai utama disebut substituen ya. Dan setiap substituen memiliki satu nama dan satu nomor, menunjukkan nomor atom C yang mengikat substituen. Selanjutnya, jika terdapat substituen, penomoran rantai utama dimulai dari ujung yang memberikan nomor cabang yang lebih rendah. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu substituen yang sama, maka nomor masing-masing substituen harus dituliskan. Jumlah substituen ditunjukkan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada senyawa yang di atas, senyawa 3,5 dimetil nonana ya, dimana rantai induknya itu yang berupa rantai lurus yang di atas, sedangkan cabangnya itu yang di bagian bawahnya. Seperti itu. Aturan-aturan pemberian nama alkana bercabang menurut sistem IUPAC. Namun jika terdapat 2 atau lebih substituen yang berbeda, maka dalam penulisan namanya harus dimulai berdasarkan urutan abjad pertama nama substituen. Yang kedua, awalan di, tri,
tetra, dan seterusnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan abjad. Yang ketiga, awalan-awalan yang diikuti tanda hubung seperti sek, ters juga tidak perlu diperhatikan dalam penentuan abjad. Awalan iso dan neo harus diperhatikan dalam penentuan abjad, tetapi tidak perlu dipisahkan dengan tanda hubung. Nah, sekarang kita perhatikan gambar untuk senyawa 3 etil 7 metil nonana ya. Penomoran dimulai dari sebelah kanan. Kenapa dia dimulai dari sebelah kanan? Karena posisi cabang lebih banyak di sebelah kanan ya. Contoh terutama pada atom cabang itu terdapat pada atom C nomor 3 dan atom C nomor 7 ya. Kalau pada atom C nomor 3 cabangnya itu jenis etil, sedangkan pada atom C nomor 7 cabangnya itu merupakan atom C metil atau seperti itu. Nah, jadi penomoran tuh dari sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadilah namanya menjadi 3 etil 7 metil nonana. Dimana 3 etil itu berarti kalian perhatikan abjad ya. Jadi ada cabangnya etil dan metil. Jadi antara abjad E dan abjad M duluan E, berarti etil yang didahulukan untuk penulisannya. Nah, selanjutnya untuk etil etil sendiri hanya terdiri dari satu ya, jenis doang. Etil juga satu, jadi penamanya cukup 3 etil 7 metil nonana. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang di bawahnya. Ada gambar di bawah penomoran itu kita mulai dari sebelah kiri ya. Ya, penomoran mulai dari sebelah kiri. Penomoran mulai dari kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dimana metilnya itu terletak di atom C nomor 3 dan gugus etil terletak di atom C nomor 5. Jadi namanya menjadi 5 etil 3 metil nonana, bukan 5 etil 7 metil nonana. Penamaan untuk alkana dengan sistem tata nama umum atau trivial. Yang pertama, alkana tak bercabang yang memiliki atom C lebih dari 3 diberi awalan N atau normal. Lalu bagaimana kalau atom C-nya itu kurang dari 3? Maka perlu tidak ditambahkan normal? Tidak perlu. Jadi yang perlu ditambahkan awalan N atau normal adalah senyawa alkana tidak bercabang yang memiliki atom C lebih besar dari 3. Sedangkan awalan iso menunjukkan adanya gugus CH3 2 kali. Sedangkan awalan neo menunjukkan adanya gugus CH3 3 kali. Ya, ini kalian perhatikan pada isopentan. Nah, isopentan atom CH3 itu terletak pada atom CH ya. Sedangkan neoheptan ketiga atom CH3 terletak pada atom C di ujung sebelah paling kanan. Dalam hidrokarbon, atom C dibedakan menjadi 4, yaitu atom C primer atau derajat 1, atom C sekunder atau derajat 2, atom C tersier atau derajat 3, dan atom C kuaterner atau derajat 4. Dalam hidrokarbon itu sendiri, atom H dibedakan menjadi 3, yaitu atom H primer derajat 1, atom H sekunder
atau derajat 2 dan atom H tersier atau derajat 3. Nah, kita perhatikan sifat fisika dari alkana ini sendiri. Alkana adalah senyawa nonpolar dan gaya antar molekulnya atau berupa gaya van der Waals adalah gaya London atau gaya dipol sesaat dipol induksiannya. Jadi alkana itu senyawa nonpolar ya, dimana gaya antar molekulnya atau van der Waals merupakan gaya London. Nah, ini kalian perhatikan grafik di sini titik didihnya semakin tinggi, alias jika suatu alkana memiliki Mr meningkat, maka sifat atau titik didihnya itu juga akan semakin meningkat ya. Seperti itu. Isomer alkana yang bercabang memiliki titik didih lebih rendah daripada isomer yang memiliki rantai lurus atau tidak bercabang. Nah, ini kita temui pada nonana dengan 3 isopropil heksan ya. Di mana titik didih nonana lebih besar dari titik didih 3 isopropil heksan. Makin luas permukaan bidang sentuh suatu molekul, maka gaya antar molekulnya semakin kuat, sehingga titik didih dan titik leburnya semakin tinggi. Demikian pembahasan kali ini tentang senyawa alkana. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.